Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Yuliasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini adalah kartu ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid Ibu yang soleh-solehah. Hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat ya. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ini siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad, Bu. Oke, Ahmad. Ya, kenapa Ahmad tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Aduh, kasihan sekali ya. Oke, kita doakan ya. Ibu akan perlihatkan Google Classroom ya. Apa saja yang sudah Ibu kirim? Oke, sudah mulai terlihat belum layarnya? Udah, Bu. Sudah terlihat? Udah. Oke. Sudah terlihat. Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Oke ya, kalau misalkan suara Ibu kurang jelas, kasih tahu Ibu ya kalau misalkan ada yang kurang jelas atau suara tidak terdengar ya. Nah, ini yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Oke. Nah, terima kasih yang sudah mengisi absen hari ini. Nah, ini ya, masih ada yang double ngisinya. Bagi yang belum, tolong di absen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini untuk pretest yang sudah kalian isi tadi ya. Untuk pretestnya ini ada 10 soal. Nah, di sini sudah ada yang mengisi, banyak yang ada di bawah KKM ya. Batas kelulusan kita kan 70. Ini yang di bawah masih ada nilainya. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini ya nilai kalian lebih bagus lagi nanti di post-test ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, judulnya kalor dan perpindahannya ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai materi ini, kalian ada yang masih ingat tidak? Sebelumnya kita membahas mengenai apa coba? Kalor. Iya, betul Rima, mengenai kalor ya. Ada yang masih ingat nggak? Kalor itu apa ya? Kalor adalah Bulan, boleh Rima? Oke, boleh Rima. Ya, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, betul, mantap ya. Masih ingat ya, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ya, jadi kalor bisa berpindah. Nah, yang akan kita bahas di materi hari ini adalah bagaimana cara kalor berpindah. Yaitu ada 3 cara nanti akan kita bahas. Ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Ada 5 ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi 3 macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan 3 macam peristiwa perpindahan kalor. Ketiga, menyelidiki 2 macam terjadinya perpindahan kalor. Keempat, mengomunikasikan laporan hasil praktik. Nah, ini yang harus kalian capai ya. Kenapa indikator ini penting untuk kalian kuasai? Karena materi ini relate sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak contohnya yang kita temui. Misalkan nih, coba kalian lihat gambar ini gambar apa? Bumi. Oke, nah Ibu akan putar nih. Oke, inilah planet bumi kita. Bumi kita ini ya bisa terasa hangat, bisa kita tinggali ya ketika ada yang namanya radiasi sinar matahari. Radiasi ini merupakan salah satu contoh perpindahan kalor ya yang ada dalam kehidupan kita dan manfaatnya sangat kita rasakan. Kita bisa hangat ya tinggal di bumi ya. Bayangkan kalau misalkan tidak ada matahari atau tidak ada perpindahan kalor dari matahari ke bumi, apa yang akan kita rasakan di bumi ini? Bumi akan terasa dingin seperti es. Iya, betul ya. Akan dingin seperti es. Seperti di gambar ini, kamu lihat. Dan ingatlah ini ketika kamu malas belajar, kamu harus ingat kata-kata ini ya.
Ini ada hadis riwayat Muslim bahwa siapa saja yang mengadakan perjalanan untuk usaha menuntut ilmu, maka Allah akan menganugerahkannya jalan ke surga. Masya Allah tuh ya. Mudah-mudahan dengan belajar kita ini menjadi jalan kita menuju ke surganya Allah. Ibu punya video, kita akan lihat nih ya seperti apa. Aduh, panas. Oke, ada yang pernah mengalami seperti di video tadi nggak? Pernah, Bu. Pernah. Suka masak mie? Bu. Masak mie ya. Oke, jadi ketika kamu masak mie, kamu kan ngaduk tuh ya pakai sendok ya. Tapi sendoknya panas nggak? Panas. Ya, padahal kan sendok tadi ya tidak bersentuhan dengan api, tapi tetap terasa panas. Nah, kalian akan mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana cara perpindahan kalor ini setelah kalian mempelajari materi ini, ya. Nah, selanjutnya gambar yang pertama ini. Sendok logam. Sendok logam lagi diapakan? Sedang diapakan ini? Oke, dipanaskan ya. Sendok logam yang sedang dipanaskan, betul. Ini gambar yang ini? Kayu. Oke, kayu, betul. Kayu juga sama sedang dipanaskan. Nah, sekarang berdasarkan gambar yang pertama ini, kalian coba buat satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan boleh dari siapa aja yang mengajukan. Nanti pertanyaan ini akan kita jadikan rumusan masalahnya. Oke? Coba siapa yang mau merumuskan untuk mengajukan pertanyaan? Siapa? Boleh? Manakah yang lebih cepat panas? Oke, Wulan. Oke, menurut Wulan, manakah yang lebih cepat panas ya antara sendok dengan kayu ini? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Manakah benda yang daya hantar panasnya yang lebih baik? Oke, Erna ya, manakah yang daya hantar panasnya lebih baik? Oke, ada dua nih rumusan masalahnya. Ada lagi yang mau menambahkan nggak? Atau kita setujui aja yang dari dua tadi mau pakai rumusan masalah siapa? Erna. Oke, yang berkaitan dengan perpindahan kalor berarti yang dari Erna sebetulnya ya. Yang daya hantar kalornya mana yang lebih baik? Oke, Ibu tuliskan dulu. Manakah yang daya hantar kalornya lebih baik? Next, gambar yang kedua. Ada gambar ini dua kain yang berbeda warna sedang dijemur di bawah sinar matahari. Ini ceritanya nih ya. Nah, kira-kira berdasarkan gambar ini apa sih yang bisa kita buat pertanyaan? Manakah yang lebih baik daya serap kalorinya? Oke, Rima ya. Manakah yang lebih baik daya serap kalornya? Oke, selain Rima ada lagi yang lain? Rama, Bu, Rama. Oh, Rama, boleh. Kedua, daya serap panasnya yang lebih baik. Oh, Erna lagi. Manakah yang daya serap panasnya lebih baik? Oke, berarti mana yang pertanyaan yang lebih cocok? Dari Rima apa dari Erna? Erna. Erna apa Rima? Yang berhubungan sama kalor? Rima, Bu. Oke, dari Rima ya. Oke, kita setujui? Setuju nggak? Setuju. Oke ya, yang pertanyaan dari Rima kita jadikan rumusan masalah. Oke, manakah yang daya serap kalornya lebih baik ya? Oke, ya. Jadi ini ada dua rumusan masalah untuk praktek yang akan kamu lakukan nanti ya. Jadi kedua rumusan masalah ini nanti kamu buat hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah ini ya. Nanti kalian akan buktikan lewat percobaan betul tidak hipotesis yang sudah kamu buat ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalian akan melanjutkan dengan kegiatan secara asinkronus. Asinkronus itu adalah kegiatan yang tidak tatap muka dengan ibu, mandiri ya. Kalian lakukan dengan kelompok kalian ya. Yang akan kalian lakukan adalah kalian melakukan pengumpulan data, yaitu lewat praktek. Kemudian datanya diolah, diverifikasi, dan yang terakhir dibuat kesimpulan atau generalisasi. Dan waktu yang ibu akan berikan ke kalian yaitu 70 menit. Cukup nggak? Insya Allah cukup, Bu.
Oke, harus cukup ya, cukup ya, 70 menit. Nanti kalian jangan lupa nih, buatkan videonya. Jadi setiap tahapan-tahapan prakteknya kalian videokan, sorry ya. Nanti videonya dikirimkan ke ibu. Dan setelah 70 menit nanti kalian bertemu lagi dengan ibu. Kalian akan mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan perpindahan kalor secara konduksi. Bahan yang digunakan adalah sendok besi dan batang tanaman. Mari kita mulai. Saya akan memanaskan sendok besi di atas lilin. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung sendok besi terasa panas adalah 16 menit 47 detik. Sekarang saya akan memanaskan batang tanaman. Ujung batang tanaman terasa panas adalah 36 menit 55 detik. Kesimpulannya, daya hantar sendok besi lebih baik daripada batang kayu. Bahan yang digunakan adalah kain berwarna putih dan kain berwarna hitam. Sekarang saya akan membasahi dulu kainnya, kemudian akan saya jemur kainnya. Ternyata kain warna hitam butuh waktu 23 menit 37 detik untuk kering, sedangkan kain warna putih butuh waktu 46 menit 37 detik untuk kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ketemu lagi ya sama Ibu. Saatnya kalian sekarang mempresentasikan apa yang sudah kalian praktekkan tadi bersama dengan kelompok kalian ya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Siapa kelompok yang mau presentasi duluan? Boleh yuk. Rama. Ferdi, Bu. Ferdi dulu. Boleh Ferdi, silakan. Oke, kelompoknya Ferdi. Ya. Eksperimen pertama, nama bahan uji, kawat, deskripsi bahan uji 22 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas 21 menit. Nama bahan uji yang kedua, tanaman. Deskripsi bahan uji, panjang 19 cm, lebar 1 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas 7 menit. Eksperimen kedua, nama bahan uji, 1 kain biru, deskripsi bahan uji 8 cm kali 8 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 1 jam 40 menit. Nama bahan uji 2 kain krim. Warna apa? Dan bahan kain warna apa Ferdi? Krim, Bu. Warna krim. Oke, ya. Deskripsinya gimana? 8 cm kali 8 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 1 jam 55 menit. Kemudian pertanyaannya silakan dijawab yang konduksi, yang praktek konduksi. Apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas? Ada nggak? Mengapa? Ada, karena kawat lebih lama menghantarkan panas daripada batang tanaman. Jadi mana yang lebih cepat daya hantarnya? Mana yang lebih baik? Batang tanaman, Bu, yang lebih baik menghantarkan panas. Kalau menurut kelompoknya Ferdi, batang tanaman itu lebih cepat menghantarkan panas ya daripada daripada kawat ya, karena sesuai dengan praktek yang dilakukan kelompok Ferdi, ternyata waktu yang dibutuhkan batang tanaman itu lebih sebentar ya. Itu Ferdi ya. Bagaimana dengan praktek yang kedua, yang radiasi? Pertanyaannya silakan dijawab. Apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan sampai kain benar-benar kering? Jelaskan mengapa demikian. Ada, karena kain itu lebih cepat kering daripada kain krim. Karena kain warna biru lebih cepat lebih banyak menyerap kalor daripada kain warna krim. Nah, kemudian praktek yang kedua, kalau menurut kelompoknya Ferdi itu kain yang warnanya biru
lebih cepat menyerap kalornya ya, sehingga lebih cepat keringnya daripada kain berwarna krem. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ferdi ya, yang sudah berhasil mempresentasikan dengan bagus ya. Oke, kelompok selanjutnya silakan yang mau presentasi. Kelompok siapa yuk? Kama. Atau siapa dulu? Eksperimen 1. Nama bahan uji sendok logam. Deskripsi bahan uji panjang sendok 18 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa 3 menit 10 detik. Nama bahan kedua spatula kayu. Panjang spatula kayu 35 cm. Panjang ya. Waktu yang dibutuhkan spatulanya. Ujung lain terasa panas adalah 30 menit 5 detik. Eksperimen kedua. Ya. Nama bahan uji hitam. Deskripsi bahan uji ukuran kain hitam 5 x 5 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai kain panas kering 5 menit 15 detik. Nama bahan uji kedua ya. Krem. Kain krem, ukuran kain krem 5 x 5 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 8 menit 23 detik. Jadi bagaimana kesimpulan untuk praktek yang konduksi? Gimana? Yang konduksi gimana? Jadi gimana jawabannya? Adakah perbedaan waktu? Ada perbedaan waktu yang cukup lama karena spatula kayu merupakan salah satu benda yang daya penghantarnya buruk atau kurang baik. Jadi daya penghantarnya buruk gitu ya kalau spatula kayu dibanding sendok, maka butuh waktunya juga cukup lama ya kelompoknya Nurul. Kemudian yang kedua, praktek yang kedua gimana? Oh iya, yang tadi yang mana yang daya hantar kalori yang lebih baik yang mana? Spatula atau yang sendok? Yang spatula. Spatula lebih baik daya hantarnya? Waktunya berapa tadi spatula? Sendok logam ya? Iya, kan tadi waktunya kalau kelompok Nurul lebih sebentar yang sendok logam ya. Berarti sendok atau spatula yang lebih baik daya hantarnya? Sendok. Iya, sendok ya. Yang kedua, yang radiasi bagaimana? Adakah perbedaan waktu? Silakan. Perbedaan waktu yang cukup lama karena kain merupakan contoh kain yang penyerapan kalornya buruk atau kurang baik. Karena biasanya warna suatu benda bergantung pada jenis cahaya yang dipancarkan. Karena biasanya benda yang berwarna putih atau semacamnya memantulkan cahaya yang mengenainya. Ya, jadi menurut kelompoknya Wulan atau kelompoknya Intan, ya bahwa kain yang berwarna gelap itu lebih bagus daya serap kalornya dibanding yang berwarna terang gitu ya. Terima kasih Wulan atau Intan yang sudah berhasil mempresentasikan. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk untuk Wulan ya. Makasih Wulan. Selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Jadi kita sudah mendapatkan 2 jawaban yang berbeda ya. Tadi dari kelompoknya Ferdi, yang daya hantarnya kayu lebih baik daripada logam. Kalau kelompoknya Intan dan Wulan, daya hantar logam lebih baik daripada kayu. Coba kita simak lagi kelompok berikutnya. Yuk. Siapa yang mau? Gimana kalau Erna? Erna belum bersuara nih. Ada Erna? Ada. Yuk Erna yuk. Silakan. Eksperimen ke-1. Nama bahan uji sendok logam. Deskripsi bahan uji 19 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas 8 menit 12 detik. Nama bahan uji batang tanaman. Deskripsi bahan uji 24 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas 25 menit 7 detik. Ya, jadi adakah perbedaan waktu? Silakan pertanyaannya dijawab. Ada perbedaan waktu, Erna? Ada. Karena sendok logam lebih cepat menyerap daya panas daripada batang kayu.
Oke, jadi kalau menurut kelompoknya Erna, yang logam lebih baik menghantarkan panas daripada kayu, gitu ya? Oke, kemudian dari praktek yang kedua, sekarang silakan dibaca. Hasilnya bagaimana? Eksperimen. Nama bahan uji kain warna hitam, deskripsi bahan uji 15 kali 15 cm. Ya. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 10 menit. Kain 20 apa? Nama bahan uji kain Bentar Erna, 20 apa? 20 menit atau 10 menit? Oh, 10. 10. Oke, 10 menit, silakan. Nama bahan uji kain warna krim. Deskripsi bahan uji 15 kali 15 cm. Ya. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 15 menit. Oke, 15 menit ya. Jadi menurut Erna mana yang lebih cepat menyerap kalornya? Kain yang berwarna hitam. Oke, kain yang berwarna hitam ya menurut kelompok Erna lebih cepat dalam menyerap kalor dibanding kain berwarna krem apa putih? Krim. Krim. Oke, tadi ukuran kainnya sama tidak yang digunakan? Sama. 15. Oke, sama ya. Berarti ukurannya sama, tapi daya serapnya berbeda ya, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Erna. Ya, selanjutnya kita ke kelompoknya siapa yang belum? Rismawan ya. Oke, kelompok Rismawan, silakan. Yuk. Nama bahan uji. Ya. Suaranya kurang kedengeran, kurang dekat. Nah, begitu. Jangan terlalu jauh ya. Eksperimen 1, nama bahan uji kawat, deskripsi bahan uji 30 cm. Waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas 1 menit. Oke. Kedua, kayu, deskripsi bahan uji 36,5 cm. Oke. Waktu yang dibutuhkan. Ya. Gimana? Eksperimen kedua, Tadi tolong diulang bagian ini, kayu. Kayu waktunya berapa tadi? 1 menit 30 detik. Yang kayu. Kalau yang logam berapa? Kawat 1 menit. 1 menit yang kawat. Kalau yang kayu? 1 menit 30 detik. Oke, berarti menurut kelompoknya Jaka, mana yang lebih cepat dalam menghantarkan panas? Kawat. Oke, kawat ya. Oke, kemudian dari hasil praktikum kedua bagaimana? Ya. Oke, Eksperimen kedua, ya, nama uji kain berwarna putih, ya. deskripsi 7 kali 7 cm. Oke. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 6 jam. 6 jam. Oke, lama ya. Oke, 6 jam. Bahan uji yang kedua. Nama bahan uji kain hitam, Ya. deskripsi bahan uji 7 kali 7 cm. Ya. Waktu yang dibutuhkan sampai kain flanel kering 5 jam. Oke, 5 jam ya. Kalau menurut kelompok yang lain, kenapa kelompoknya Jati ini lebih lama sekali kainnya kering? Coba, kan kalau yang lain paling berapa jam, ini sampai 6-5 jam. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Jati sendiri atau bisa jawab? Kelompoknya Jati, kenapa kainnya bisa kering lebih lama daripada kelompok lain? Hanya cuacanya lagi mendung, Bu. Oke, berarti dijemurnya pas cuaca mendung ya. Pantas jadi kainnya lebih lama untuk kering ya dibanding dengan kelompok yang lain. Oke. Sekarang silakan pertanyaannya dijawab. Oke, kelompoknya Jati. 1. Apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan sampai ujung lain terasa panas? Ya, Jelaskan. ada nggak? Oke. Ada karena kawat terbuat dari logam dan lebih cepat terasa panas. Oke, jadi kalau menurut kelompok Jati beda lagi nih, karena kawat itu lebih terbuat dari logam, jadi lebih cepat menghantarkan panasnya. Jadi dilihat dari bahannya logam. Kemudian kalau untuk praktek yang kedua bagaimana?
Manakah yang lebih baik dari kedua bahan uji tersebut dalam menghantarkan panas? Iya, Kawat logam. logam. Yang mana? Logam. Oke, betul ya. Selanjutnya, yang praktikum radiasi. Oke, gimana? Apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan sampai kain benar-benar kering? Ya. Ada, karena kain hitam lebih baik menyerap kalor daripada kain putih. Kenapa kain yang berwarna hitam itu lebih cepat keringnya daripada kain yang berwarna putih? Coba ada yang tahu? Karena Ya. kain berwarna hitam lebih cepat menyerap kalor dari kain yang berwarna putih atau semacamnya. Oke, 100 buat Nurul. Betul ya? Jadi itu alasannya. Jadi kain yang warna gelap itu kenapa lebih cepat keringnya? Ya karena lebih cepat menyerap kalornya ya. Dia menyerap kalor dengan sempurna gitu ya daripada kain berwarna putih. Kalau kain berwarna putih itu tidak menyerap kalor dengan sempurna ya. Kemudian mengapa tadi yang sendok itu lebih cepat panas daripada kayu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bahan sendok Karena lebih kain hitam lebih banyak. Kain hitam. gimana? Karena daya penghantar sendok lebih baik. Lebih baik ya. Sendok termasuk apa memangnya kalau dilihat dari bahannya? Konduktor. Ya, konduktor. Oke ya. Untuk lebih jelas lagi ya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai ini, Ibu akan share screen, Ibu akan jelaskan ya. Sebetulnya kenapa sih si logam itu lebih cepat ya menghantarkan panas daripada kayu ya? Atau tadi kan kalau menurut kelompoknya Ferdi justru kayu Bu lebih cepat daripada logam. Jadi sebetulnya mana yang lebih baik? Ya, Ibu akan jelaskan, Ibu akan share screen untuk menambah pemahaman kalian ya mengenai materi ini. Oke, sudah mulai terlihat atau belum? Nah, ada 4 orang anak yang sedang memindahkan buku ya. Ini sebetulnya ada videonya, tapi tidak bisa diputar nih. Ya, jadi ada 4 anak yang sedang memindahkan buku secara estafet gitu ya. Nah, ketika buku ini dipindahkan ya, bukunya berpindah tidak? Berpindah, Bu. Ya, iyalah ya, dipindahkan. Bukunya berpindah. Tapi orang-orangnya, ini 4 anak ini ikut berpindah tidak? Tidak, Bu. Tidak ikut pindah ya. Jadi yang berpindah hanya bukunya saja. Begitupun pada perpindahan kalor secara konduksi. Jadi pada konduksi juga yang berpindah itu hanya panasnya saja. Yang merambat hanya panasnya atau kalornya. Sedangkan benda atau partikel yang ada di dalam benda itu diam ya, tidak ikut berpindah. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Dan selama terjadi perpindahan kalor itu tidak disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Ya, itu disebut dengan konduksi. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, video pembelajaran ini ada video mengenai proses terjadinya konduksi pada logam. Ya. Kalian amati dulu. Oke, induksi, konveksi, dan radiasi. Nah, coba simak. Nah, dari video ini ya. Oke, jadi ini menunjukkan dalemannya gitu ya. Di dalam sebuah benda itu ketika dipanaskan ya. Jadi yang berpindah ini apanya? Halo, yang berpindah apanya? Apa? Kalornya. Oke, kalornya berpindah. Maaf, suara Ibu terdengar jelas tidak? Jelas. Oke ya. Jadi sekali lagi yang berpindah adalah kalornya. Di sini digambarkan ini warnanya merah gitu ya, berpindah dari satu ujung ke ujung lain. Kalian lihat partikel yang bulat-bulat ini ikut berpindah tidak? Tidak, Bu. Ya, ikut berpindah tidak? Tidak, Bu. Iya, ini atom namanya gitu ya, atom yang ada di dalam benda gitu ya. Dia tidak berpindah, dia hanya ikut bergetar saja. Yang berpindah adalah panas atau kalornya. Nah, biasanya konduksi ini terjadi pada zat apa? Zat padat. Nah, betul Panas. Ferdi ya, pada zat padat biasanya ya.
Oke, berdasarkan daya hantar panasnya, benda-benda itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada yang namanya konduktor, ada yang namanya isolator ya. Nah, konduktor itu apa? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan kalor, misalnya besi, kemudian baja, tembaga, seng, dan juga aluminium. Pokoknya biasanya jenis-jenis logam ya. Yang kedua, ada yang namanya isolator ya. Isolator itu merupakan penghantar yang kurang baik ya, atau penghantar yang buruk. Misalnya kaca, kayu, wol, kertas, dan juga plastik. Pokoknya yang jenis bukan logam ya. Nah, berarti kalau itu dari praktek yang kamu lakukan tadi, yang konduksi, berarti mana yang lebih baik daya hantarnya? Apakah logam ataukah kayu? Logam apa kayu? Logam. Ya, betul sekali ya. Betul Rima, ya betul Intan. Jadi yang lebih baik menghantarkan panas adalah logam. Kenapa ya menurut kalian kelompoknya Ferdi itu dia logam lebih lama panasnya daripada kayu? Kayu lebih cepat kalau kelompok Ferdi. Kira-kira kenapa? Ya. Tadi Ferdi Kayunya terlalu pendek, Bu. Iya, tadi Ferdi menyebutkan panjang kayunya itu lebih pendek daripada logam. Harusnya sama sih gitu ya. Jadi makanya kenapa si kayu kelompoknya Ferdi itu lebih cepat panas daripada si sendok, daripada kawat ya. Kemudian kalau Ibu lihat di video juga kelompoknya Ferdi itu si kayunya terbakar lebih dulu ya dibanding kelompok lain. Makanya dia lebih cepat panas ya. Konveksi ya. Ya, ini perpindahan kalori yang kedua secara konveksi ya. Konveksi itu merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ini beda dengan konduksi. Kalau ini mah diikuti dengan gerak partikel bendanya. Bendanya ikut bergerak partikelnya. Kalau logam, kalau tadi konduksi ikut bergerak tidak partikelnya. Tidak, Bu. Tidak, kalau ini ikut ya. Seperti halnya ketika kamu memasak air gitu ya. Cara yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Ya, di sini tidak butuh medium perantara. Contoh misalkan nih, kamu pernah nggak berada dekat dengan api unggun? Pernah. Lagi anak pramuka, sering kemah ya. Oke. Mirunan. Mirunan itu apa ya? Pembakaran sampah gitu ya. Nah, ketika kamu dekat dengan api seperti ini, terasa panas tidak? Rasa, Bu. Terasa. Padahal tangan kamu nempel nggak ke api? Enggak. Oke, jadi yang seperti ini namanya radiasi. Ada perpindahan kalor, ya. Di sini berpindah dari api ke tangan, ya. Tapi dia tidak butuh medium apa-apa, ya. Tidak butuh benda untuk menghantarkan kalornya. Kalau tadi kan kalau lewat sendok, lewat sendoknya. Kalau ini tidak butuh benda apapun untuk menghantarkan panas. Nah, selain api unggun, kira-kira apa lagi? Panas dari api apa lagi? Atau dari mana? Yang contoh radiasi. Ada yang tahu nggak? Apa tadi? Api kompor. Ya? Selain api unggun, coba apa lagi? Api kompor, Bu. Api kompor, betul. Ketika kamu lagi masak, misalkan masak mie tadi ya, kamu nggak ngapa-ngapain, cuma dekat api kompor. Panas nggak? Panas sekali, Bu. Iya, panas. Padahal nggak dipegang kompornya, ya apalagi dipegang. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang apa aja? Yuk. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, betul Erna. Kita membahas mengenai 3 cara perpindahan kalor ya. Tadi apa aja? 1? Konveksi, konduksi, dan radiasi. Iya, konveksi, konduksi, radiasi. Oke, betul Erna. Oke, coba. Tadi apa lagi yang dibahas? Daya hantar sendok logam lebih baik dari daya hantar spatula kayu. Oke, jadi yang logam itu lebih baik dari spatula kayu, dari kayu ya. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? 1 orang lagi deh boleh. Daya serap kalor dari kain warna hitam lebih baik dari kain warna krim. Oke, daya serap kalornya yang warna gelap itu lebih baik daripada yang warna terang gitu ya. Oke, tes yang akan kalian kerjakan. Ya, Ibu tunggu silahkan. Ini ada 10 soal. Iya, ya, yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini untuk mengukur sejauh mana pencapaian kalian ya.
Oke. Nah, terima kasih nih yang sudah mengisi ya. Kita akan lihat hasilnya ya. Oke. Nah, hasilnya ini lebih bagus ya daripada pretest tadi. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata setelah mempelajari materi ini hasilnya lebih bagus ya. Yang mencapai KKM ini lebih banyak. Nah, selanjutnya Ibu minta sekarang kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya merasa senang dengan kegiatan hari ini. Bisa memahami konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, bisa lebih paham lagi ya mengenai konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Kemudian coba seorang lagi, Jati, gimana? Kali Bu, bisa ketemu teman-teman Bu. Oke, bisa ketemu dari jauh. Betul sekali ya, itu ada sisi positifnya, bisa tatap maya ya, tatap maya itu lewat Zoom ini ya, jadi selain kalian belajar, kalian juga bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Oke, makasih Jati. Ada tugas ya dari Ibu ya, nanti tugasnya kalian cari contoh peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, ini cari sebanyak mungkin ya, lebih banyak, lebih bagus nilainya ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, karena waktu juga sudah habis ini ya, waktunya sudah habis, kalian sudah mempresentasikan, tadi sudah Ibu berikan juga penguatan ya, mengenai itu apa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita sekarang tutup pembelajaran kita ya, dengan membaca doa kafaratul majlis. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Nah, nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ya. Warahmatullahi wabarakatuh.